Ya aku ndelok postingan Cak Ji dan Diana iki, aku ngerasa kayak apa Cak Ji iki collab ambek Diana ya. Aku sampai berpikiran kayak ngono. Karena corot karena konten yang ada itu koyok settingannya selebgram ngono. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan ijazah yang ditahan di perusahaan Surabaya atau CP Sentosa Sil, teman semuanya ya, milik Diana. Nah, di sini usai klarifikasi dan minta maaf kepada Bapak Wakil Wali Kota ya, Cak Muji. Ternyata di sini Diana ya tidak mengaku pemilik perusahaan yang viral ini membantah tahan ijazah. Nah, teman semuanya ya. Jadi dipanggil oleh pihak DPRD Surabaya, teman, dan membantah ya, tidak pemilik perusahaan yang viral ini atau Diana membantah tahan ijazah karyawan tersebut. Nah, dan juga di video kali ini saya ingin menyajikan beberapa ya tanggapan atau respon dari ini teman semuanya, dari netizen dan warga Surabaya ya, dan langsung demo ya. Untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak video selengkapnya. Mohon jangan dipotong Bu, ini kita masih jelaskan aja Bu. Pak, sampai itu sudah menunda saya loh. Terus gak apa-apa? Terus mengarahkan opini saya dan bikinan dan apa ini maksudnya apa ya? Gak apa-apa, saya hanya Maksudnya apa Pak? Jadi sebelum Pak Wali melakukan, tim kami sudah melakukan sebenarnya. pada tanggal 10 Maret 2025, tim pengawas ketenagakerjaan bersama dengan Kepala Seksi Bina Penegakan Hukum, tapi toh di perusahaan pun juga tidak diterima sampai anggota kami itu teriak-teriak ngomong bahwa ini pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Ketika mau pulang sempat dipanggil, sempat ngomong-ngomongan dengan telepon dari antar balik pagar. Ini luar biasa memang warga negara kita ini. Jadi orang dengan mobil dinas, dengan seragam dinas lengkap itu malah diduga nanti kalau bapak masuk bisa mencuri. Nah ini kan bahasa-bahasa kadang-kadang saya sendiri masuk sih sampai orangnya seperti itu. Nah ini yang saya baru menyadari hari ini, ternyata dia. Sebenarnya siapa Bu Diana? Apakah dia owner asli? Apakah dia hanya seorang yang menjalankan usaha? Iya, saya owner. Jadi yang saya perlu garis bawahi, saya hadir di sini untuk klarifikasi penahanan ijazah saja. Di luar itu bukan urusan dari perwakilan yang saya wakili. Ya, nggak bisa seseorang dengan bawa bukti yang bisa di-print di warnet manapun ya menyerang suatu perusahaan. Undang-undang itu jelas. Undang-undang berapa itu, Bu? Saya nggak hafal undang-undangnya, tetapi yang jelas setiap karyawan yang memang merasa karyawan itu biasanya harus ada, apalagi kalau merasa ditahan ijazahnya ya, harusnya kan ada surat kontrak kerja. Kerja itu kan kesepakatan kedua belah pihak ya. Kalau memang nggak ada itu semua, berarti kan indikasinya itu apa ya, mohon dipikirkan lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan Ya, Bu Diana mungkin bisa tahu apakah Bu Diana ini katanya ada 31 ijazah yang karyawannya sudah berhenti, resign, masih ada di perusahaan Bu Diana, belum dikembali. Saya tidak merasa menahan. Ya, menitipkan misalnya itu tidak dikembali. Saya tidak merasa. Jadi sekarang ijazah karyawan itu posisinya ada di mana ya? Saya kurang tahu ya. Ada dua. Karena begini ya. Sebentar, biar Karyawan itu kan masuk ya, terus masuk 2 hari lagi keluar, kita mana tahu. Itu mengakui ini sebagai Atau masuk 1 bulan kemudian keluar, kita nggak ada waktu untuk urus hal seperti itu.
Tadi Ibu Diana kan menyampaikan bahwa tidak ada kontrak berarti pegawai terbuka. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kalau tidak ada kontrak itu artinya itu menjadi pegawai tetap. Dan sesimpel pegawai itu salaman saja sudah menjadi pegawai. Dan misalnya tidak ada kontrak malah jadi pegawai tetap. Kalau pegawai tetap, hak-haknya itu harus dipenuhi semua. Seperti itu. Maaf Pak, jangan menggiring opini. Saya bukan menggiring opini. Ya, Bapak jawab aja. Mohon jangan dipotong Bu. Ini kita masih Dengarkan aja Bu Diana. Ini kan masukan dari Dewan dan ada yang perlu disampaikan. Silakan. Ibu Diana di sini nggak cuma klarifikasi tentang ijazah. Memang untungnya itu. Tapi kita di sini tuh adalah untuk mengetahui. Ini juga buat solusi buat Ibu Diana. Jadi harap untuk Ibu Diana untuk membuka hati, mendengarkan saran-saran dari kita, dari kawan-kawan di Snaker juga, agar bisa ini tuh selesai. Ini permasalahannya ijazahnya ditahan Bu. Ini juga melanggar yang namanya aturan Perda Provinsi tahun 2006, yaitu tidak boleh menahan ijazah. Nah, kalau Ibu bilang ini adalah ada jalurnya, ya ini juga salah satu jalurnya, mediasi. Jadi sebelum jalur hukum ada mediasi, ada arbitrase dan macam-macam. Itu sebelum hukum. Jadi Ibu jangan seenaknya sendiri. Seperti Ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama Anda, kok sangat yakin sekali. Pak, Iya. sampai itu sudah menghina saya loh. Terus nggak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada bikinan dan apa ini maksudnya apa ya? Nggak apa-apa. Saya ingin Maksudnya apa Pak? Oke. Jadi Saya klarifikasi loh ya. Bu Diana. Tolong saya dihormati, jangan dikata-katain. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar di ruangan ini Pak. Kalau saya merasa sampai sudah bilang saya. Ibu silakan dulu. Ini semuanya media melihat loh. Ibu keluar kelihatan apa Bu dia? Diana, sudah ya. Walaupun itu bukan ijazah saya Iya. itu soal jabatan saya. Kami kesulitan ekonomi juga. Sebenarnya saya harusnya putus sekolah. Iya. Tapi perjuangan ibu saya luar biasa. Saya meminta tolong kepada Komnas HAM untuk membantu penyelesaian. Saya nggak minta tolong itu. Terima kasih. Ya saya menambahkan dikit. Jadi untuk semuanya saja. Ini kan yang melaporkan ini kan cuma ingin ijazahnya kembali. Untuk apa? Untuk mendaftarkan kerja. Kalau mau kerja lagi gimana? Kalau mau tahu ijazahnya terakhir sekolah di mana gitu loh. Itu yang paling penting. Ini niatnya apa? Kan nggak ada niat untuk kalian ini memeras ataupun minta uang ke perusahaan. Enggak, cuma ijazahnya saja. Ini rakyat kecil, masa dituduh bikin kop surat dan macam-macam. Saya yakin nggak bisa bikin stempel dan lain-lain, kan bentuknya juga tidak bisa. Saya yakin seperti itu. Itu yang saya katakan. Ibu, saya harap menghormati hari ini ya Bu ya. Jangan sekali-sekali motong-motong terus gitu. Ini sidang yang terhormat juga. Tadi kan juga Ibu bilang akan ada risiko bagi karyawan yang melaporkan ke Ibu sendiri. Nah itu gimana Bu mungkin Bu? Ya no komen, kita tunggu aja nanti. Tapi itu sebenarnya benar nggak sih Bu? 31 orang itu tertahan ijazah itu benar nggak sih Bu? Saya nggak mau klarifikasi lagi karena sudah jelas tadi. Tidak benar berarti ya Bu ya? Saya nggak mau klarifikasi lagi, nggak mau memperkeruh suasana aja. Berarti nggak benar Ibu ya? Seperti yang saya jawab tadi. Karena kan juga ada juga melebar ke pembayaran upah. Nah itu gimana Bu? Mungkin Bu? No comment. Kapasitas saya cuma klarifikasi pendapat diri aja. Bu, misalnya Bu, laporan yang dituduhkan itu salah, apa Bu? Ibu akan melaporkan balik atau gimana Bu? Saya tunggu apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Jadi saya nggak bisa mengatakan statement apa pada saat ini. Bu, sebagai pengusaha, kapok nggak bikin usaha di Surabaya? Enggak lah. Masih kepengen melanjutkan usahanya di Surabaya? Ya, kalau kita kerjanya jujur dan halal, nggak usah takut. Suka dukanya apa Bu tadi? Ya, banyak dukanya daripada sukanya ya. Satu aja disebutin. Iya, Sunda. Satu aja Bu. Dukanya apa Bu tadi? Bu Diana, terima kasih. Ingat,
Dan Disnaker itu adalah berdiri dalam satu kementerian, maka sudah selayaknya kementerian sebagai pembantu presiden, marwahnya harus kita jaga bersama. Saya juga jadi mempertanyakan sikap kebijakan dari Disnaker yang kenapa 9 kali memanggil kok tidak ada sanksi apa-apa. Thank you Disnaker. Kalau ada orang-orang yang di sini yang tahu atau paham. Guys, kasus yang kemarin viral nih di Surabaya, oknum pengusaha yang diduga menahan ijazah milik para karyawannya saat ini sudah meminta maaf ke Wakil Wali Kota Surabaya. Dan para karyawan yang ditahan ijazahnya itu sekarang sudah melaporkan ke polisi. Yuk kita kawal kasus ini supaya nanti kalau misalnya dia terbukti bersalah, dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada lagi oknum-oknum pengusaha yang menahan ijazah milik para karyawannya tanpa kesepakatan dan seenaknya gitu. Semoga mencerahkan, semoga mengedukasi. Thank you. Menanggapi kasus Cak Ji dan Diana, saya sebagai orang Cina respect sekali dengan warga Surabaya dalam menanggapi kasus ini. Yang pertama, nggak melebar kemana-mana. Yang kedua, nggak keluar konteks. Dan yang ketiga paling penting iki, nggak rasis, Pak. Aku kan moco kolom komentar nang postingannya Cak Ji kan. Gak ono sing rasis. Aku bener-bener berterima kasih sekali. Aku bener-bener respect, salut lah terhadap warga Surabaya. Tapi melalui video ini juga, aku sebagai orang Cina pengen ngomong kepada orang Cina lainnya. Wis rek, wis, yo stop. Kon kabeh duduk tomingse. Kon gak kebal hukum, kon ojo sok eksklusif, ngerti? Mulai Ronald Tanur, Koko Pudel, Koko sing ngongkon arek SMA jenggong gak minta maaf. Sampai saiki Diana sing jare wong-wong Diana Labubu, tapi menurutku Diana Barongsai. Wis, kon kabeh duduk tomingse. Ilingo kita minoritas, Pak, yang kebetulan dihargai dan dihormati sama mayoritas. Yuk, harusnya kita juga memperlakukan hal yang sama, menghargai dan menghormati sesama manusia ngono. Untuk Diana, Cik Diana, kalau memang Anda melakukan seperti apa yang ada di berita, menahan ijazah. Pertanyaanku sih, Cik, kok iso ponimu sih lurus? Kok iso sih kepikiran gak poni lurus? Kebacut, Cik, kok Cik, kebacut. Sumpah, sampai ku kedaden. Hukuman pengadilan gak cukup, harus ada hukuman sosial. Iku kan alisnya ditato tuh, ya kan, kanan kiri ngono kan ditato. Iku tatonya digabung ya, Cuk. Jadi alisnya nyambung ini, sampai bojone sing nyambung kabeh. Sak keluarga nyambung kabeh alisnya Cik Diana iku. Ya kebacut, Cik. Dan melalui video ini aku juga pengen ngomong kepada Cak Ji. Saya kenal Cak Ji, mungkin Cak Ji lupa sama saya, tapi saya pernah diundang ke podcastnya Cak Ji. Saya ngomong kayak gini karena saya peduli. Cak Ji adalah wakil wali kota saya. Cak Ji, kayaknya setelah masalah ini selesai, Cak Ji harus rapat dengan tim sosmednya Cak Ji. Karena saya ngelihatnya dari video ini ada dua kepentingan yang bertabrakan. Satu, kepentingannya Cak Ji, tugasnya Cak Ji sebagai wakil wali kota memang sudah jelas, yaitu mengkonsolidasi warganya agar sejahtera. Itu jelas. Sementara tim sosmednya Cak Ji menurut saya kepentingannya masih di tahap bagaimana caranya Cak Ji ini bisa viral, terus dapat exposure, terus dapat engagement, insight-nya yang besar gitu. Nah, di sini ada dua kepentingan yang tidak ketemu ngono. Koyoke tim sosmed Cak Ji harus lebih jeli ngono loh. Untuk tim sosmednya Cak Ji ya, yang Anda branding itu bukan Denny Sumargo, bukan. Ini Cak Ji Armuji, wakil wali kota Surabaya, lebih besar dari Denny Sumargo. Jadi koyoke cara membrandingnya juga jangan di branding seperti selebritis atau artis gitu yang masalah itu disetting. Cak Ji masalahnya gak disetting, Mbak. Apa yang ada di lapangan itu nyata. Jujur ya, aku ndelok postingan Cak Ji dan Diana iki, aku ngerasa kayak apa Cak Ji iki collab ambek Diana ya. Aku sampai berpikiran kayak ngono. Karena corop karena konten yang ada itu koyok settingannya selebgram ngono. Menurutku gini, tim sosmednya Cak Ji itu harus lebih jeli. Ada cara-cara lain untuk membungkus konten wakil wali kota dengan lebih baik ngono. Mosok Cak Ji squad ngene, squad sing kayak barbel ngene lho. Ya mosok ya diposting. Jujur aku
Gak mungkin itu keinginan Cak Ji. Aku yakin itu bukan keinginan Cak Ji. Cuman bagaimana tim sosmednya saja sih yang kurang jeli melihat permasalahan seperti ini gitu ya. Untuk itu Cak Ji, saya menawarkan diri menjadi salah satu bagian dari tim sosmednya Cak Ji. Mengingat memang kebutuhan saya akhir-akhir ini kan bertambah ya, dengan pekerjaan yang semakin sulit, kemudian anak 2, cicilan KPR terus berjalan ya. Jadi ya kalau harga cocok, saya datang wanita Cak Ji. Nah oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi ini bisa sajikan ya, ini terkait Diana dan juga Cak Armuji atau Bapak Wakil Wali Kota Surabaya yang dilaporkan ke pihak polisian, ke Polda. Nah intinya di sini siapa namanya, Diana tidak mengangkat atau membantah ya, bahwasanya tidak menahan ijazah karyawan tersebut. Waduh, ini sampai karyawannya sudah mulai melaporkan ke polisi. Nah dan juga ada ini orang Cina ya yang dari Surabaya ini mengatakan bahwasanya Diana sama Cak Armuji itu atau Bapak Wakil Wali Kota itu hanya settingan. Wah ini ya apa, Cina ini mengaca dari ini teman semuanya, apa namanya itu, tim sosmednya katanya gitu. Untuk teman semuanya gimana, apakah settingan? Tidak ya pastinya ya. Oke, komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.